Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adip Aji Bayi Mukti. Di sini saya akan mencoba memaparkan artikel saya dengan Dr. Andes Edi Sujoko, MPD, dengan judul Kemampuan Siswa pada Aspek Berpikir Kreatif Ditinjau dari Gaya Belajar melalui Pembelajaran Problem Posing berbasis Open-Ended Problem. Kita tahu bahwa kemampuan berpikir kreatif sangat penting dan dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Melalui kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir kreatif dalam pemecahan masalah matematika. Namun, Indonesia masih tergolong negara dengan kemampuan berpikir kreatif yang rendah. Hal itu ditunjukkan dari data TIMSS 2015 bahwa Indonesia menduduki peringkat 44 dari 49 negara dengan perolehan skor 397. Gaya belajar merupakan salah satu karakteristik yang mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa. Dalam hal ini, digunakan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik berdasarkan Deporter dan Hirnagi. Inovasi pembelajaran sangat diperlukan dan dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, salah satunya dengan pembelajaran problem posing, sebagaimana pendapat Silver, Asri Ningsih, Sari dan Surya, dan Nuha et al. Selain problem posing, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif harus didukung dengan masalah yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif, yaitu salah satunya dengan pemberian masalah terbuka atau open-ended problem. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji ketuntasan klasikal, kemampuan berpikir kreatif siswa, untuk menguji adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif, dan juga untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa ditinjau dari gaya belajar visual, auditorial, dan juga kinestetik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kombinasi tidak berimbang dengan desain one group pretest post-test design. Kemudian populasinya adalah siswa kelas 7 SMP Miftahul Huda, sampelnya adalah siswa kelas 7A. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 7A dengan jumlah 6 siswa dan diambil masing-masing 2 siswa dari kelompok gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Data kuantitatif diambil untuk menguji ketuntasan klasikal dengan uji proporsi satu pihak kanan dan untuk mengambil data peningkatan kemampuan berpikir kreatif dengan uji T dan dilanjutkan dengan uji Enggen. Data kualitatif diambil dari hasil post-test, wawancara, dan juga triangulasi data. Indikator kemampuan berpikir kreatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Siswono 2010, yaitu fluency, flexibility, dan juga novelty. Hasil pengisian angket pengelompokan gaya belajar diperoleh siswa dengan gaya belajar visual sebesar 39%, siswa dengan gaya belajar auditorial mendapatkan 19%, dan juga siswa dengan gaya belajar kinestetik sebesar 10%, dan sisanya adalah gabungan dari 2 gaya belajar atau 3 gaya belajar. Untuk uji normalitas data, diperoleh bahwa nilai pretest dan posttest sudah berdistribusi normal. Kemudian, uji hipotesis 1 mendapatkan nilai posttest sudah mencapai ketuntasan klasikal. Sementara itu, uji hipotesis 2 juga terdapat peningkatan kemampuan siswa pada aspek berpikir kreatif yang termasuk dalam kategori sedang. Analisis kemampuan berpikir kreatif gaya belajar visual diperoleh bahwa subjek visual mencapai TKBK 4 yang berarti sangat kreatif, dan TKBK 3 yang berarti kreatif, dengan menunjukkan ciri-ciri kepribadian visual yaitu tulisan rapi dan teratur, cukup teliti sehingga hasil maksimal. Subjek auditorial menunjukkan TKBK 4 dan juga TKBK 3 dengan ciri-ciri kepribadian terlibat aktif dalam diskusi kelompok pada saat pembelajaran, berbicara dengan suara yang berirama, dan juga dapat presentasi dengan fasih dan suara yang lantang. Sementara itu, subjek kinestetik dapat mencapai TKBK 2 dan juga TKBK 3 yang menunjukkan kepribadian kinestetik yaitu membaca sambil menunjuk tulisan dengan jari, tulisan cenderung jelek, dan juga berbicara dengan irama suara perlahan. Simpulan dari penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif sudah mencapai ketuntasan klasikal. Kemudian terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif yang dalam kategori sedang. Sementara itu, deskripsi kemampuan berpikir kreatif siswa dengan gaya belajar visual mencapai TKBK 4 dan TKBK 3. Siswa dengan gaya belajar auditorial mencapai TKBK 4 dan juga 3, dan juga kemampuan berpikir kreatif siswa dengan gaya belajar kinestetik mencapai TKBK 3 dan juga TKBK 2.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.